baik lagi kita di Lamtur Futsal. Kita masih di Cabo. Ini di Cabo kita. Di Cabo dan salah satu cafe board game yang ada di dekat Durenan, di dekat Grand Futsal Kuningan. Dan ini Cabo ya, Mas. Mama Ngosa nih, Mama Ngosa, ada Mama Ngosa yang Mama Ngosa Isabella, silakan beliau menongolkan wajahnya. Sawadikap. Gue kaget gue. Nah, itu dia. Tapi sorry. Iya. Gue dari tadi lu manggil mas-mas gitu sebenarnya nggak sopan. Iya, tersinggung dia. Yes. Mbak kalau iya manggil itu teteh. Oke, ini sebuah kehormatan bisa ketemu atlet timnas futsal. mantap. Biar kalian tahu nih. Ini Mbak Isabel ini adalah asistennya Mas Kaisang loh guys. Enggak. Iya kan? Kebetulan ada show bareng Mas Kaisang. Tapi bentar lagi juga dipecat karena terlalu baik. Ini kebetulan founder Micet, Bang. Founder Micet. Cabang Karet Durenan. Jadi kita sekarang ada di Cabo lagi, kita kembali ke Cabo Di Cabo lagi, tadi juga ada Cabo lewat. lagi namanya Cabo, gue pas dateng anjrit lah ini, nggak tahu kan pas ada lo jadi tahu alasannya. Positif dikit banget. Iya, board game. Oke. Iya, jadi board game lah. Iya, benar-benar. Jadi menarik ya, ini kita sekarang kembali lagi di sini karena memang habis ini kita mau ngelatih Don ya. Ya, jadi kita cari lokasi yang dekat ke Perbanas dan mudah-mudahan ini bisa juga kembali memberikan hiburan buat semua teman-teman lah. Datang aja nih, banyak banget nih board game-nya sebetulnya. Iya. Oke Don, kita mau ngomongin apa Don? Ya yang lagi panas-panasnya, Evan Somelina. Ini dia. Agak sedikit mengejutkan. Betul. Jujur aja gue kaget masalah Evan kenapa balik lagi. Kalau kita lihat, kita baca lah ya, statement dari Evan mengatakan bahwasanya nih, gue baca bahwa situasi yang sulit, yang tidak bisa saya kendalikan. Iya. Saya tidak pernah menginginkan hal ini, tapi ini adalah kenyataan yang harus saya terima. Bermain futsal di Eropa adalah mimpi besar saya, tapi saya juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan kedinasan saya di Indonesia. Dan artinya kedinasan kan Evan sebagai anggota Polri tentu punya tanggung jawab. Yang anehnya mungkin yang tadi jadi pertanyaan kita sebelum kita kamera on adalah kenapa ini terjadi pada saat Evan udah berangkat di sana, sudah bermain di sana. Iya. Nah, kalau gua kan ragam ya, netizen tuh komentar segala macam bla 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 segala macam. Kalau ngelihat dari apa yang dilakukan, dikatakan oleh netizen yang homesick lah atau apa, gue yakin 1000% itu tidak terjadi sama Evan, karena Evan seorang petarung menurut gue. Tapi memang gue rasa ada faktor orang tua juga Bang, keluarga juga mungkin ya, karena kan kita tahu di konten kita kemarin kan terkait dengan nyokapnya. Memang sangat Evan sangat ingin Evan tetap ada di kepolisian lah gitu segala macam. Itu juga kan apalagi seorang ibu ya, ini kan jadi PR besar gitu bagi seorang anak jika pilihan itu pilihan dari orang tuanya gitu. Ya kalau kita mungkin berandai-andai banyak faktor sebenarnya. Kita tahu juga istri Evan kan seorang atlet ski Indonesia kan, mungkin dia juga mungkin kalau kita berbicara kan ikut ke sana. Mungkin kalau misalnya dia perlu harus dipanggil sama tim nasional untuk pelatnas segala macam, ya kan, ada event segala macam, mungkin juga mengganggu kan. Tapi gue rasa sih kalau soal itu sih aman lah. Bukan kalau misalnya banyak faktor yang mungkin bisa kita omongin. Tapi itu gitu. peluangnya kecil lah, karena gue lihat Evan juga sangat disupport sama istrinya. Terus satu lagi kalau menurut gue begini ya, sebenarnya kan Evan kan lagi gacor-gacornya kemarin. Betul. Ya, baru mencetak gol pertamanya dia. Memang sangat disayangkan, walaupun memang para netizen juga memang menyayangkan juga, tapi ini menjadi satu pilihan yang mungkin Evan nggak bisa hindari lagi nih. Dia harus kembali dan semua netizen juga harusnya memberikan tetap support kepada Evan. Setuju gua. Tetap bisa berkarir di futsal Indonesia, bahkan juga di tim nasional, karena setiap pilihan itu pasti itu ada alasannya lah. Kalau gue sih yakin malah Evan tetap punya peluang untuk melanjutkan sih. Selama gue lihat Kasina sendiri sangat baik ya sama Evan ya. Mereka menerima Evan melalui rekomendasi seorang Ricardinho. Lalu Evan ada masalah seperti ini, mereka juga tidak menyulitkan. Artinya mereka merelakan Evan segala macam. Tapi satu sisi kan kita juga tahu bahwasannya Evan sendiri merupakan aset nasional Bang. Yeah. Adanya Evan di Liga Eropa, di Liga Portugal terutama, itu kan bisa membuka jalan, membuka pintu bagi yang lain. Sorry, jangan dingin bisa nggak? Jangan dingin. Iya. Nggak apa-apa yang itunya akuanya. Nah jadi gue melihatnya sih seperti itu. Jangan sampai. Ini apa nih? Ini ice cream. Oh, tesre ada? Tesre ada? Tesre nggak ada? Serai anget-anget ada? Ada black tea. Nggak usah deh, saya minta ini aja, minta lemon tea aja.
Lemon tea. Enggak ada lemon. Adanya Warnanya Itu green tea. jasmine tea. jasmine tea boleh. Jasmine tea tapi jangan pakai gula ya. Ini nggak pakai gula nih. Mau yang gimana tuh, Pak? Dingin boleh. Thank you. Oke, gue lanjutin deh. Kalau terkait dengan Evan, gue menganggap bahwasanya kalau kita di posisi Evan juga pasti nggak enak. Dan gue yakin yang kecewa tuh bukan cuma futsal Indonesia. Yang paling kecewa tuh justru Evan. Evan yang dihadapkan dengan situasi mungkin dia kecewa, mungkin entah itu miskomunikasi. Yang gue harapkan pada saat Evan kembali lagi ke Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu dan bisa balik lagi ke Kasinas. Karena kompetisinya masih panjang, Bang. Iya. Ini juga pernah kejadian ke gue dulu nih. Yang di mana? Waktu gue main di Hong Kong. Waktu gue main di Liga Hong Kong, itu gue baru berjalan mungkin dari kontrak gue yang harusnya 1 musim, gue baru berjalan di 5 pertandingan kalau nggak salah. Itu kenapa? Gue dipanggil pulang sama bokap gue karena adik gue paling kecil nggak mau kuliah, bandel. Jadi kan memang adik gue yang paling kecil itu kan memang dulu kan deketnya sama gue. Oke. Jadi supaya gue tuh mau ngebilangin dia. Padahal itu yang namanya working visa gue tuh masih panjang Don. Iya. Bisa berlakunya Don. Betul. Akhirnya gue balik mau nggak mau gue balik. Gue tinggalkan semua yang di Hong Kong itu. Dan akhirnya gue harus ikut membimbing adik gue lah. Iya, Untuk jadi mau kuliah dan gitu-gitu dah. Jadi emang faktor keluarga tuh sangat mempengaruhi banget lah. Kalau kita abroad gitu ya, keluar negeri ya. Jadi memang kadang-kadang masalah seperti gini mungkin kalau memang orang-orang juga bilang mungkin masalah homesick, kadang-kadang sih ada juga begitu. Cuman biasanya kalau homesick itu terjadi dan bisa dihilangkan dengan bergaul dengan teman-teman di sana. Aman sih kalau menurut gue sih. Kalau Iya. kalau gini loh, kita kenal Evan lah, petarung lah Bang. Dia cinta tanah Papua, tapi kalau hitungannya kalau buat merantau itu udah maksud gue lo kalau homesick itu kalau lo dipaksa untuk main di luar negeri gitu. Tapi lu jangan salah Don. Lu bisa ngomong kayak begitu tapi lu belum begitu melihat kadang-kadang situasi kondisi yang ada. Gini Don. Kadang-kadang memang kalau yang namanya teman-teman dari Papua itu, mereka biasanya tuh memang lebih nyaman itu berada di dalam mereka punya komunitas Don. Setuju gue. Biasa begitu. Setuju. Nah, ini terbukti. Dulu kita juga Perbanas punya pemain dari Papua banyak. Iya, Ada tapi- Ando, ada iya, Mikus, betul. ya kan? Ada Marcel Ireu, ada juga Runtuboy. Walaupun memang Runtuboy jarang ada kuliah di Perbanas ya, karena memang kesibukan dengan timnas, dengan klub. Nah, akhirnya 3 pemain ini, saya merasa bahwa mereka tidak bisa membaur dengan anak-anak yang ada di Pulau Jawa ini, Don. Iya. Paham nggak maksud saya? Ngerti gue. Ada yang bisa begitu, ada mungkin yang bisa cocok, tapi mungkin nggak banyak orang bisa begitu. Kalau gue bilang pemain Papuanya kalau lebih dari satu, mereka beradaptasinya cuma sama antar Papua. Tapi kalau 1 orang, itu mereka bisa. Kalau gue ngelihatnya ya, karena balik lagi pada saat cuma 1 doang, menurut gue ya mereka mau nggak mau akan beradaptasi. Iya, itu yang gue bilang nggak semua juga gitu kan. Cuma memang mayoritas itu kadang-kadang yang begitu, mereka memang biasa lebih nyaman di dalam satu rumpun mereka gitu Betul, loh. Don. setuju kalau itu. Gitu. Nah, kalau kembali lagi nih, kalau kita bicara Evan, jika Evan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan main di Indonesia karena belum mulai, menurut lo akan kemana? Black Steel kah? Kalau gue mungkin lihat dia akan balik lagi ke Black Steel. Kalau menurut gue ya karena mungkin ya masalah kecintaan dia juga dengan tim merah hitam ini, ya kan. Tapi juga tidak terlepas juga mungkin seperti yang kemarin kita pernah bahas, Unggul juga udah mengiming-iminginya juga Favage dengan harga yang sangat fantastis ya kan. Ya ini kembali kepada mekanisme bagaimana dianya nanti lah ya kan. Karena kayak Iksan Sani juga sudah cabut ke Unggul ya kan. Beberapa pemain juga udah banyak yang berpindah. Jadi menurut saya ini kembali kepada susah ditebak sih kalau menurut gua. Mungkin kalau untuk jiwa dari Eva sendiri, kalau gue yakin dia masih tetap ingin kembali ke Black Steel. Tapi yang menarik ada kemungkinan ke Kancil WHW. Kalau Kancil luar biasa. Ya, nggak maksudnya ada kemungkinan, ada indikasi ke sana juga. Iya, kalau Tapi kita menurut nggak tahu. Sekali lagi ini asumsi-asumsi. Tapi ya sejujurnya, gue nggak berharap Evan main di Indonesia. Gue berharap Evan tetap bisa baik-baik ke Kasinas. Kalau gue pribadi ya. Jadi tetap semangat buat Evan. Kita berdua mendukung banget ya Evan untuk bisa ada di sana, dan untuk netizen gue rasa yang dibutuhkan atlet tuh kadang-kadang adalah support ya. Iya. Artinya dalam situasi sulit kayak gini Evan gimana juga pernah membawa harum nama Indonesia lah. Maksud gue ya lu kasih komen yang positif aja lah, kasih support lah. Ya bukan berarti punya posisi jadi atlet harus punya mental juga. Ya gue setuju gitu. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mensupport atlet-atlet kita supaya bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Iya. Kita berharap mungkin ada seperti BBS lagi yang lain ya. Betul. Yang ketika bermain di Liga China
bisa menjadi juara ya kan ya. Betul. Dan menyelesaikan sampai habis masa kontraknya gitu. Betul. Jadi mungkin bukan sekedar Evan doang, mungkin siapapun nanti yang mungkin pemain-pemain Indonesia mungkin yang akan bermain di luar negeri ya. Kita berharap ya, sama-sama kita berharap ya Bisa. melanjutkan lah terus sampai karir itu yang benar-benar bisa mendapatkan kebanggaan sendiri bermain di luar negeri ya. Iya, betul itu dia. Oke, kita Gitu. tinggalkan soal Evan yang pasti yang terbaik aja buat Evan. Iya. Kita akan bahas tentang kemenangan Timnas Futsal Putri Indonesia yang bisa mengalahkan tuan rumah Filipina dengan skor 5-2 di partai final. Di penyisiannya berapa? 9-4 9-4 dan 3-1 menghadapi Selandia Baru. Selandia Baru. Nah, lo nonton pertandingan nggak? Gue nggak nonton, gue nonton yang pertama yang pas lawan Selandia. Iya. Itu juga udah berapa gitu loh golnya lah. Karena agak sedikit sulit juga gue dapat sinyal pada saat nonton itu ya. Oke. Terus gue lihat sih memang agak walaupun agak sedikit dapat pressure karena badan-badan pemain dari Selandia agak gede-gede Betul, ya. betul. Tapi dari agresivitas, kelincahan ya, gue pikir ya Indonesia masih unggul lah. Masih unggul lah. Dan penampilan cukup bagus di situ gue lihat. Ya, Itu yang gue nonton sih. Kalau gue lihat sih gini, kalau gue lihat kita bisa juara karena memang secara kualitas lawan pun di bawah kita itu satu. Tapi tentunya dengan lawan di bawah kita nggak boleh kita nggak bisa juara gitu loh. Iya. Ini wajib dilakukan supaya apa? Supaya karena kan kabarnya kan Piala Dunia 2025 untuk wanita kan itu akan ada bang. Iya. Dan itu kan wakilnya 3 AFC. Dari AFC kan ada 3. Tiga. Nah itu kan kemungkinan besar kita akan bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam. Mungkin kalau Jepang sama Iran udah beda level ya. Iya. Artinya secara tim mereka udah sangat oke. Nah tinggal yang bawah-bawahnya ini nih, kita bisa nggak nyelip satu lagi slot untuk bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu mimpi main Piala Dunia futsal itu ada di level putri justru. Iya. Gitu, seperti itu. Iya betul ya, yang kata Donsol ya kita juga melihat bagaimanapun juga kemampuan dari Filipina dengan Selandia Baru masih jauh di bawah kita ya. Don, ya. Betul. Dan kalau emang tidak bisa juara ya ini mungkin jadi PR penting juga ya Betul. buat timnas putri. Tapi setidaknya ini menjadi pelepas dahaga lah ya. Iya. Setelah kegagalan di kualifikasi AFC di Betul. sektor putra, ya sedikit mengobati kekecewaan lah. Ya siapapun lawannya mau dibawa kita bagaimanapun juga, yang penting prestasi yang bagus dari tim putri Indonesia, Betul. apresiasi tinggi. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya Don. Betul, betul banget. Gitu aja. Nah itu mungkin untuk putri ya. Selamat buat Arifmu dan kawan-kawan. Ya. Buat Novita Muri dan kawan-kawan juga. Nah kita akan masuk ke kemarin tuh ada event bang, event futsal series. Ya. Ya kita sempat bahas. Betul. Bagaimana mereka Mengemas. mengemas event tersebut dengan baik. Iya. Lalu juga gue terlibat di Axis Nation Cup. Iya. Ada Super Soccer juga segala macam. Bagaimana event organizer swasta ini mampu mengemas futsal menjadi tontonan yang sangat menyenangkan. Entertain. Ya, di Axis sih gue realistis ya, karena di situ ada JKT48, ada juga e-sport. Menurut gue penontonnya terbelah, tapi yang banyak emang JKT sih. Mungkin JKT sekitar 50-60%, 20% futsal, 20% itu e-sport menurut gue ya, secara komposisi. Karena gue ada di sana kan sebagai komentator. Tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa banyak sekali event brand-brand yang bisa mempercayai event organizer untuk mengelola event mereka. Dan semoga itu bisa terjadi juga di federasi gitu. Artinya federasi ini ya gue nggak tahu ya, karena memang kesulitan federasi itu yang setahu gue mereka tuh harus approval MNC gitu. Untuk sponsor-sponsor itu, karena nggak mungkin masuk begitu aja segala macam. Nah ini harusnya emang lebih luas lagi sih. Mudah-mudahan sih itu memudahkan federasi nantinya untuk bisa menggelar atau membuat kompetisi kita jauh lebih hidup lah. Iya, sebenarnya banyak juga ya kalau menurut gue ya konsep kerjasama yang bisa dibangun ya antara mungkin federasi, klub dan juga event organizer Don. Jadi gini, mungkin kadang-kadang klub ini kan berpikir bahwa kalau misalnya event organizer yang menyelenggarakan event di mana mereka jadi tuan rumah, mereka takut mungkin tidak dapat yang namanya cuan, tidak dapat pemasukan segala macam. Itu mah tinggal dibahas saja dengan IO. Saya pikir IO pun bisa mencari dana dari sponsor dan tidak menyampingkan misalnya uang tiket masuk keuntungan untuk ke klub gitu ya. Dan ini bisa diatur dengan bentuk kerjasama yang rapi sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kita udah pernah ngomong berkali-kali yang namanya kegiatan setiap yang namanya penyelenggaraan futsal di setiap klub-klub mungkin yang menjadi tuan rumah. Mereka mayoritas mungkin mereka langsung menjatuhkan diri mereka sebagai IO langsung Don. Dan Atau menunjuk orang. Atau menunjuk orang, tapi yang mungkin menurut gue yang IO mungkin yang biasa-biasa saja, yang tidak Bukan ada IO konsep. profesional, lebih ke individual. Betul, saya paham itu. Maksudnya gini nih, tadi lu udah ngomong, yang namanya IO itu banyak sekarang penyelenggara IO yang mungkin sudah sangat kompeten lah.
Nah bisa dilibatkan. Mungkin dengan cara begitu mungkin malah bisa mendapatkan juga keuntungan dari mungkin dari sponsor-sponsor di bawah IO masuk ke dalam, ya kan? Itu banyak kemungkinan. Nah tapi ya itu dia. Kalau kayak lu tadi bilang bahwa kalau memang harus selalu mungkin dari MNC-nya yang menentukan sikap untuk semua penyelenggaraan ke kompetisi, saya pikir itu terlalu arogan sekali kalau tidak memikirkan keuntungan bagi klub juga, Don. Karena gini Bang, karena peraturannya itu untuk e-board itu nggak bisa diambil. Silakan. Nggak bisa diambil pakai brand-brand di luar itu semua. Ada 2 brand doang jatahnya untuk tuan rumah. Makanya kan kalau misalnya kayak Bintang Timur Surabaya ada Noise segala macam kayak gitu. Nah kalau gue bilang kayak IO masuk pun itu lebih ke supporting event, bukan di acara main event ya. Kayak lo nggak bisa naruh brand di e-board segala macam karena itu hak prerogatif dari MNC. Itu yang setahu gue ya. Iya, betul. Tapi kan paling tidak kan kalau misalnya pun iBoard yang masuk mungkin di luar dari yang hak prerogatif dari MNC, ya kalau misalnya sponsor itu juga menyerahkan uang ke MNC, masuk why not? Kan gitu, Don. Itu dia, maksudnya itu nggak bisa terjadi. Aja. Itu untuk peraturannya yang setahu gue nggak bisa terjadi di seri-seri gitu. Itu harus dari awal sama MNC udah taken kontrak seperti itu. Nah kayak contoh nih, pernah pertandingan waktu itu di Gresik. Di Gresik itu gornya itu ada logo-logo ini Bang, pupuk Bang. Waktu tuan rumahnya Bintang Timur Surabaya, iya. Nah itu harus ditutup. Sedangkan dari pihak GOR itu nggak mau karena itu adalah name it, penamaan dari si GOR itu sendiri. Nah itu kan juga jadi polemik tersendiri kan. Nah ini yang menurut gua GOR itu udah mengikat kerjasama ya sama emang itu punyanya petrokimia di areanya petrokimia gitu. Jadi ya itu mungkin yang menjadi problem-problem di futsal. Kenapa di futsal penyelenggarannya gitu-gitu aja. Kalau yang tadi gue bilang IO yang lu bilang IO personal itu kan mereka cuma melakukan hal-hal yang wajib dilakukan. Kayak misalnya wasit nyediain akomodasi dan transportasi wasit, ruangan ini, ruangan itu, buat pergantian pemain segala macam. Itu udah kewajiban gitu kan, menyelenggarakan MCM, manager meeting itu kan udah hal yang emang harus dilakukan. Jadi wajib-wajibnya aja. Ibaratnya hal-hal yang menunjang event-event yang lain itu yang kerap yang mereka tidak lakukan. Artinya jualan-jualan di area-area pertandingan nggak banyak dilakukan. Nah itu mungkin kurang lebih lah kalau terkait dengan maraknya IO tapi tidak sebanding dengan penyelenggaraan Liga Pro yang emang kayak gitu-gitu aja lah seperti itu. Oke. Iya, itu dia. Apalagi kita bahas ya? Itu tadi masalah penyelenggaraan ya, di mana kita lihat justru malah kayak penyelenggaraan eksis aja bisa di Istora. Iya, kayak penyelenggaraan yang kemarin futsal series ya kan, berapa kota juga, eksis juga sama, itu bisa berjalan dengan begitu baik. Yang mudah-mudahan juga nular ke kompetisi Liga Pro. Betul. Begono. Terus sekarang kita ngomong masalah perpindahan pemain. Ada yang pindah, ada juga yang baru main di futsal Indonesia. Ya, di Venezuela Teran bawa temennya pivot ke Unggul, kemungkinan akan menjadi duet yang sangat serius penantang. Unggul ini juga udah mendatangkan Al-Bagir dan beberapa pemain-pemain lain ya, seperti ada Anton Cahyo, lalu juga ada Armia, ada Ihsani Fajar, lalu juga ada Ahmad Hoeron. Ini menarik nih, Ahmad Hoeron dan Ramadhani. Adam Ahlan sama Rio Ramadhani. Rio. Yang menarik nih Armia sama Ahmad Hoeron jadi satu tim. Iya ya, mereka kemarin sempat ini ya, yang kasus ya. Sikut ya. Ya begitulah. Tapi ini gue suka membahas masalah kepindahan Marcus Gava nih ke BTS. Ya, akhirnya benar ya. Emang betul ya apa yang dikatakan oleh Bang Yadi. Iya, Bang Yadi, manajer dari Kancil, di mana memang kompetisi belum selesai di musim yang lalu, udah gerasa-gerusuk dari pihak BTS untuk mengambil Gava, di mana memang juga itu udah ada curhatan dari Bang Yadi sendiri bahwa etikanya tidak harusnya begitu karena memang kontrak masih berlaku. Seharusnya memang dari manajemen ke manajemen ya, nggak langsung ke pemain ya. Iya. Dan ini mungkin PR juga. Sebenarnya bukan PR buat manajemennya, buat pemainnya ini PR-nya. Ya sama, semua menurut gue semua aspek, baik manajemen juga jangan melakukan itu, pemain juga jangan diiyain kayak Tapi gitu. paling tidak juga yang namanya pemain pun, kalau misalnya pada saat klub menghubungi pemain, kalau pemain punya otak Don, mengarahkan kepada klub, itu maksudnya Don. Dan juga betul, klub juga harusnya kalau memang itu masih di kontrak, nggak usah menghubungin. Menurut gue segala semua aspek kayak gitu. Kalau namanya klub pasti kan mencoba, ya kan? Yang menjadi filter harusnya pemain dong. Pemain kan tahu dia punya kontrak, dia harus menyampaikan ke klub itu, lu boleh hubungin saya, tapi lu kalau mau ya lewat dari
Kalau gue nggak begitu setuju kalau misalnya filter cuma ada di pemain. Maksud gue ya lo sebagai klub juga jangan ngontak-ngontak pemain orang. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau kan semua kan diawali dari klub yang mengontak. Betul. Tapi kan ini kan situasinya dalam kondisi udah terjadi gitu loh. Iya. Udah terjadi ketika klub memang akhirnya dia tidak mengikuti ya, etika yang benar. Iya. Ya akhirnya kembali filternya terakhir ya pemain Don. Itu yang gue maksud. Kalau gue sih selalu mengawali siapa yang menghubungi itu aja. Ya udah. Kalau kecuali kalau misalnya Berarti pemainnya nggak gini, ada. kecuali pemainnya gini, hai, gue mau cabut nih, misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Kalau maksud gue sih, kalau kayak gitu misalnya gue mau nawarin lo sesuatu yang emang yang ini artinya kan salahnya di gue menawarkan sesuatu yang salah sebenarnya gue gitu. Kalau gue sih ngitungnya kayak gitu. Iya betul. Karena gue perhatiin gini, semua tuh diawali dari siapa yang menghubungi. Kalau yang menghubungi Gava yang salah. Kalau menurut gue. Nah kalau misalnya klub itu cuma menghubungi misalnya sekadar say hello segala macam nggak ada salahnya dong. Nggak apa-apa kalau saya hello, tapi kan lucu kalau saya hai Gava apa kabar gitu, terus Gava gue baik nih, gue mau cabut dong, nah berarti salah Gava. Gitu aja kalau ini deh, kita nggak pegang bukti apapun juga dari Bang Yadi ya, nggak ada pegang bukti apapun juga bagaimana komunikasi yang terjadi. Tapi kalau menurut versi gue tadi udah gue sampaikan ya kan, pemain juga tetap harus menjadi filter terakhir lah. Kalau misalnya ada terjadi kayak begitu ya, menurut Donsol ya klub juga harus memang tahu diri juga untuk tidak menghubungi main. Ya itu betul, semua sama-sama betul. Betul. Sama betul. Jadi emang ya harus ada etika yang memang dijalankan lah. Semua sih bagi setiap tapi ini elemen. Ini kerap terjadi nggak cuma sekarang dari zaman dulu juga banyak yang kayak gitu. Ya zaman ya ibaratnya kalau gua pribadi sih gini, selama pemain tidak under kontrak, it's fine. Tapi kalau pemain under kontrak, itu kan berarti kan lo harus ya etikanya beda. Seperti itu. Pemain kan nggak boleh lo under kontrak terus lo berhubungan dengan klub lain dan ngomongin masalah kontrak di tahun depan. Itu nggak bakal terdetek, Bang. Iya. Kita juga nggak punya bukti apapun, tapi kan ada temuan atau ada curhatan dari Bang Yadi terkait dengan posisi Gava yang kita sekarang masih nggak tahu apakah Gava yang menghubungi atau dari pihak BTS yang menghubungi. Tapi apapun itu, Gava udah bermain sebagai pemain BTS dan akan sangat menarik pada saat BTS menghadapi Kancil nantinya. Tentu ada bumbu-bumbu. Ya, kita gini ya, kadang-kadang orang Indonesia tuh kayak gini tuh nggak enak diomongin gitu loh. Padahal justru yang kayak gini yang bikin jadi seru menurut gue gitu. Seperti itu. Ini apa? Ini chicken curry. Oh, bukan gue berarti. Iya, pokoknya kembali kepada masalah pas curhatan dari Bang Yadi bahwa memang ini benar-benar terbukti ya, terjadi bahwa Gava emang cabut. Ya, Gava itu sebelum akhir kompetisi saja dia sudah memang dipastikan akan berlabuh ke BTS dan itu terbukti. Jadi ya mudah-mudahan ini hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang karena memang sangat mencederai sportivitas sih sebenarnya ya. Terus sekarang juga Kancil juga udah mendapatkan pemain pengganti Gava. Kemarin juga pas di turnamen Paman Birin sudah cetak gol dia. Betul ya. Felipe dan lumayan sih kalau ngeliat dari syutingannya tuh waduh ya beda-beda tipis sama Gava juga lah. Iya. Juga tinggi. Setidaknya gayanya ya. Gayanya cuman kalau gue ngeliat sih lebih slim ya. Kalau Felipe ini lebih slim daripada Gava. Gava lebih berbobot. Nah, kita akan lihat bagaimana penampilan dari Felipe sendiri. Apakah bisa langsung in dengan Kancil WHW atau memang masih perlu proses lagi? Karena kompetisi sudah semakin dekat nih. Betul. Itu dia. Dan kalau kita melihat dari perpindahan pemain lain ya, atau pelatih lah ya, pelatih ini udah banyak pelatih baru nih yang masuk nih, artinya Juanma dari Black Steel, lalu ada Pataya di Favagi Banua, ada Faras bukan ya, yang di Pendekar, yang Iran lah ya pokoknya. Ya, lupa saya namanya. Udah ada 3 nih pelatih baru, yang pelatih luar negeri yang baru gitu kan. Beberapa tim udah memastikan pelatihnya, Cosmo udah pasti sama Dini Handoyo. Lalu Sadakata masih sama Panca, Kinantan belum ketahuan, Giga belum ketahuan. Kinantan kayaknya sama Naim. Kemungkinan setelah Prapon Sulawesi Selatan selesai. Lalu ada tim apa lagi ya? Pendekar udah tadi ya. Giga masih sama itu. Ya masih sih, tapi belum tahu kan karena kan salah satu tim yang belum latihan Giga. Iya. Dengar kabar mau dijual dong. Sempat ada yang DM pasti lo. Iya. Gitu. Ya itulah kurang lebih tim-tim yang udah melakukan persiapan. Uji coba yang lucu nih, kemarin Bintang Timur Surabaya kan dicoba ke Jakarta kan, lawan halus lawan Cosmo. Tapi emang anehnya tuh di berita tuh nggak ada hasil. Kenapa? Nggak tahu. Padahal sama Cosmo kabarnya menang, tapi sama halus seri.
kabarnya. Kabarnya serial halus. Biasanya lu dapat kayak gitu info gitu? Ya pasti dapat lah orang. Dari adik lu? Ya pasti dapat lah. Ya. Mereka pasti kan tinggal gue tanyain berapa skor. Draw-nya berapa? 2 sama katanya. Katanya. Tapi bukan dari Iqbal. Oh. Justru bukan dari Iqbal. Kalau yang sama Cosmo katanya Katanya menang 7-0. 7-0. Tapi emang Cosmo tanpa beberapa pemain inti. Oh. Kayak gitu. Ya itu Jadi sih. kalau yang tahu hasilnya ntar tinggal komen aja di Mas Dimas gitu. Mas Dimas boleh, Mas Dika boleh. Karena pada saat sebelum ke Jakarta Mas Dika hubungin gue sih nanya untuk lapangan. Oh, ini ya, di tifosi ya. Tifosi kosong atau tidaknya. Seperti itu. Ya, itulah kurang lebih yang terkait dengan perpindahan pemain dan lain-lain lah ya. Tapi kalau misalnya apalagi kita bahas ya tadi lu apa? Ya, tadi timnas udah, terus masalah penyelenggaraan event sudah, terus masalah Evan sudah, Masalah Gava sudah. terus tanggal berapa sih mulai? Liga Pro? 18 November. 18 November. Oh, dekat sama penyelenggaraan Piala Dunia ya? Perpindahan dunia 10 U17, November. iya kan? 10 November. Beda semingguan lah. Gitu. Luar biasa. Oke. Kayaknya Segitu dulu ya. ya. Nanti sebelum mulai lagi Liga Pro kita coba akan bikin konten lagi. Ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa nemuin jadwal yang cocok. Karena kita sekarang kayaknya bisa terus ngambil di sini nih. Mau nggak mau karena kita latihan selalu di Perbanas. Di Perbanas. Jadi bisa deket langsung ke kampus. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel Fans Jawa Barat. Ya. Juga follow Instagram dari Fans Jawa Barat 8 Official. Dan Donzo. Yang dua-dua centang biru. Ya. Gue dari Zola. Tunggu. Tadi kita opening kan ada Mbak Oh iya. Isabel. Kita closing harus ada. Ayo dong. Cepet deh. Oke. Oke. Thank you semua buat yang udah nonton. Semoga konten ini ada manfaatnya walaupun nggak ngerti lagi ngomongin apa. Gitu. Pokoknya semoga abang-abang ini sukses. Jangan lupa subscribe. Dunia persufalan. Perputsalan juga semakin kurang kelihatan. Mungkin lu nah kan biar kelihatan dong cantik ya. Oke, makasih Mamang Osa. Perputsalan semakin topar ke top. Jangan lupa di komen, like dan share video ini. Iya. Itu adalah laki-laki dengan puting 6 ya. Oke, gua Penata Barat. Dan Doni Zola, ciao. Bam, cerot. Ada cerotnya gara-gara